Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kepahaman atas ilmu yang dipelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bahasa Indonesia materi lain yang kali ini akan membahas materi teks eksplanasi, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian setelah menyaksikan pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Kita saksikan pada slide berikutnya. Jangan di-skip ya, supaya kalian paham alur dari pembelajaran kita hari ini yang nantinya di akhir akan ada kejutan soal. Baik, kita saksikan materinya. Cakupan materi kita ada 3. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi, yang kedua tujuan teks eksplanasi, dan yang ketiga adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, langsung saja kita bahas ketiga materi ini. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata explain yang artinya menjelaskan. Menjelaskan tentang apa nih kira-kira teks eksplanasi? Kita sudah mendapatkan satu kata kunci, yaitu menjelaskan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira yang terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat gambar yang disajikan, apa ya? Peristiwa tentang gunung meletus. Ya, gambar satu ini adalah tentang gunung meletus. Yang kedua, gambar apa kira-kira? Ada banyak orang, kemudian ada yang membawa tulisan tolak Omnibus Law. Ini yang sedang dibicarakan masyarakat saat ini. Ini adalah kejadian demo atau unjuk rasa. Baik. Sekarang cermati gambar yang ketiga. Kalian sudah tahu ini pasti apa kira-kira? Ya, ini tentang Candi Borobudur. Dari ketiga gambar ini, mana yang termasuk fenomena alam, sosial, dan budaya? Fenomena alam ada di gambar 1, pasti, yang berhubungan dengan alam, yang tidak diciptakan oleh manusia, namun dapat mempengaruhi manusia. Nah, itu adalah fenomena alam yang disebabkan oleh alam. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, hujan, pelangi, dan lain sebagainya. Lalu untuk fenomena sosial ada di gambar kedua atau ketiga? Tentu pasti gambar kedua. Fenomena itu kejadian sosial. Jadi kejadian yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Seperti ini, salah satu contohnya unjuk rasa, kemudian kenakalan remaja, dan lain sebagainya yang melibatkan atau yang diciptakan oleh manusia. Itu adalah fenomena sosial. Kemudian yang ketiga, fenomena budaya yang menunjukkan adat istiadat atau budaya dari suatu daerah. Nah, Candi Borobudur ini adalah merupakan satu budaya Indonesia. Tentunya ada sejarah dari terciptanya si Candi Borobudur, yang mana kita sudah ketahui apa itu ceritanya. Nah, fenomena budaya apa lagi sih yang ada di Indonesia? Tentunya masih banyak. Ada tari-tarian yang berasal dari daerahnya masing-masing, pasti mempunyai tari-tarian, kemudian wayang, dan adat istiadat lainnya. Nah, yang berhubungan dengan adat istiadat itu disebut fenomena budaya. Nah, dari ketiga
gambar dan juga satu kata kunci tadi, kita sudah dapat nih merumuskan pengertian teks eksplanasi. Kira-kira pengertiannya apa sih? Pengertian dari teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang apa? Tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Jadi di sini kita sudah bisa merumuskan pengertian teks eksplanasi dari bantuan tadi yang sudah kita analisis. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara kausalitas. Yang dimaksud kausalitas di sini adalah hubungan sebab akibat. Jadi ada prosesnya secara sebab, mengapa dan akibatnya bagaimana. Nah, itu ada karena, dikarenakan. Nah, itu yang dimaksud dengan kausalitas adalah sebab akibat, menjelaskan prosesnya, mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu yang dimaksud dengan kausalitas. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, jadi teks eksplanasi ini adalah salah satu teks faktual yang mana isinya itu berdasarkan fakta, benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri yang kedua adalah sifatnya informatif. Teks ini hanya bersifat memberikan informasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta, tidak bertujuan untuk membujuk, hanya memberikan informasi saja. Yang ketiga, fakta dalam teks eksplanasi ini diuraikan dengan pola kronologis atau urutan waktu dan juga secara kausalitas sebab akibat. Dua pola ini sudah kita temui di kaidah kebahasaan teks berita. Masih ingat pola kronologis, urutan waktu, cirinya kebahasaan apa aja, kausalitas sebab akibat. Nah, cirinya ada bahasa apa saja. Di situ kita bisa terapkan di teks eksplanasi ini. Nah, sekarang setelah kita memahami materi tadi, kita terapkan dalam latihan teks berikut ini. Mari berlatih bersama. Cermati kutipan teks berikut ini. Gempa bumi terjadi saat batuan di dalam bumi mengalami tekanan yang sangat hebat. Dua lempengan kulit bumi saling bergesekan. Lempengan yang dimaksud yaitu lempeng samudra dan benua. Ketika saling bergesek dan bertumbukan akan menghasilkan gelombang dahsyat yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Nah, yang pertama, apakah kutipan di atas termasuk teks eksplanasi? Apakah iya? Coba kita menilik ciri dari eksplanasi tadi, dari pengertiannya, dari tujuannya, ada fenomena sosial, alam, budaya. Nah, gempa bumi ini salah satu fenomena apa? Maksudkah dalam ketiga fenomena itu? Kalau iya, berarti ini termasuk teks eksplanasi ya. Jawaban dari ini nomor 1 adalah iya, termasuk teks eksplanasi. Lalu yang kedua, kemukakan alasan. Kira-kira alasannya apa sih? Oh Bu, karena ini termasuk fenomena alam. Ya, bisa. Yang kedua, apalagi? Oh iya Bu, ini karena menjelaskan kejadian gempa bumi. Bisa. Karena ini menjelaskan sebab akibat gempa bumi. Bisa. Nah, ketiga alasan itu bisa kalian kemukakan jadi satu. Jadi
tadi alasannya benar. Kenapa kok ini termasuk teks eksplanasi? Ya karena apa? Karena kutipan di atas terdapat penjelasan sebab akibat gempa bumi. Ini begini betul. Jika kalian menjawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu juga benar. Nah, coba kita soal yang ketiga. Termasuk jenis fenomena apa kutipan di atas? Fenomena alam. Ya jelas. Yang fenomena alam ada sebab dan akibatnya. Mana yang sebab dan mana yang akibatnya? Kita lihat di kalimat, ketika saling bergesek dan bertumpukan akan menghasilkan gelombang dahsyat yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Karena adanya gesekan, akibatnya adalah gelombang dahsyat yang dirasakan sebagai gempa. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang menyatakan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Oh, gempa bumi disebabkan oleh apa? Karena gesekan dan tumbukan. Gesekan dan tumbukan apa? Gesekan tumbukan lempeng, samudra, dan benua. Akibatnya apa? Ada gelombang dahsyat yang kita sebut sebagai gempa bumi. Nah, begitu. Sudah paham ya? Setelah ini, kalian akan mengerjakan latihan yang hampir mirip dengan seperti ini, tapi kutipan teksnya tentu saja berbeda bacaannya ya. Semoga kalian paham, dapat mengerjakan latihan dengan benar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.